pengakuan kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kekuatan kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, uang kekayaan kami terbatas. Hanya Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menolong kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Allah yang menjadi jawaban. Engkau Allah yang menjadi kekuatan, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menyiapkan kehidupan kami. Untuk kembali Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu yang terus menegur kami, menuntun kami, mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang memberitahukan kepada kami jalan untuk kami melangkah. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelumnya saya minta maaf kalau hari ini tidak ada materi handout ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu dapat tetap mencatat apa yang perlu untuk dicatat ya. Hari ini saya rindu untuk berbicara tentang satu tema, the power of the tongue ya, atau kekuatan lidah, kekuatan dari perkataan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah sering mendengar renungan ya tentang perkataan, tentang lidah. Tetapi hari ini saya rindu kita kembali diingatkan bahwa ada kekuatan dari lidah ya, ada kekuatan dari perkataan. Kita mau membaca terlebih dahulu di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Saya rindu kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, ayat yang kedua dan ke-8. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab ya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada begitu banyak ayat yang mencatat tentang lidah atau perkataan. Bahkan di dalam Yakobus pasal 3 ini satu perikop, kalau Bapak Ibu membaca itu khusus berbicara tentang lidah. Nah, kenapa Alkitab memberikan perhatian yang spesial, memberikan perhatian yang khusus tentang lidah dan bukan anggota tubuh yang lain? Nah, kita percaya kalau dari ayat yang kita baca ini bahwa lidah itu jika tidak dikendalikan ternyata sangat berbahaya. Ya, dikatakan di ayat ke-8 bahwa lidah itu sesuatu yang buas, tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bahkan luar biasanya dikatakan orang yang tidak bersalah dengan perkataannya adalah orang yang sempurna. Wow. Berarti salah satu kriteria kita dikatakan orang yang sempurna adalah dengan menjaga lidah. Tetapi ternyata di ayat yang ke-8 kembali lagi ditekankan tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Kalau pepatah dunia berkata lidah tak bertulang. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa lidah ini gampang sekali mengeluarkan kata-kata, tidak dapat kita kontrol.
Ya, karena itu dikatakan dia sesuatu yang buas. Apa saja dapat keluar dari lidah kita. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca dalam Yakobus pasal 3 ini, dalam satu perikop mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Yakobus memberikan persamaan ya, lidah itu seperti apa. Dikatakan bahwa seekor kuda yang terkenal dengan ketangkasannya, dengan larinya yang kencang, tetapi kalau diberikan kekang pada mulutnya, maka kuda yang kencang itu dapat dikendalikan. Ya, kita dapat mengendalikannya kemana kita mau. Kita mau belokkan ke kanan, ke kiri, hanya dengan diberikan kekang di mulut kuda tersebut. Ya. Yakobus juga menuliskan lidah itu seperti kapal yang besar, yang begitu besar, yang dapat menampung begitu banyak orang. Dan kemudian kapal ini juga bisa digerakkan oleh angin yang besar, tetapi kapal yang begitu besar, begitu megah, dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Seperti itulah lidah. Bahkan dikatakan juga seperti hutan yang begitu luas, begitu besar, dapat habis hanya oleh api yang kecil. Begitulah lidah. Dikatakan lidah yang kecil, lidah yang tak bertulang, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Percayalah Bapak Ibu bahwa lidah atau perkataan kita ini memiliki kekuatan yang besar. Saya ambil satu ayat di dalam Amsal 12, ayat yang ke-18, dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa lidah memiliki dua kekuatan. Ya. Yang pertama yaitu kekuatan seperti tikaman pedang. Apa maksudnya seperti tikaman pedang? Yaitu kekuatan yang dikeluarkan oleh orang yang lancang mulutnya. Nah, lancang mulut di sini Bapak Ibu bukan berarti berbicara dengan tidak sopan atau lancang. Kalau dari bahasa aslinya itu memiliki arti yaitu berbicara dengan gegabah, berbicara dengan marah, tanpa berpikir, ya, mengoceh, berbicara tanpa nasihat. Nah, orang yang lancang mulutnya, orang yang berbicara tanpa berpikir, orang yang berbicara dengan gegabah, maka mengeluarkan kekuatan seperti tikaman pedang. Ibu-ibu yang suka di dapur pasti pernah tangannya teriris dengan pisau. Sakit ya ibu-ibu. Saya teringat anak dari Pak Reski minggu lalu. Yang paling kecil umur 5 tahun. Katanya lagi ngiris jeruk lemon, kemudian tangannya teriris, dia langsung nangis terus teriak sama mamanya, aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Itu hanya teriris pisau ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi kita tahu sakitnya teriris pisau. Mungkin bapak-bapak waktu sedang memperbaiki sesuatu terkena seng, teriris, sakit, perih. Nah ini orang yang lancang mulut seperti tikaman pedang. Berarti luka yang begitu dalam. Bukan sekadar teriris Bapak Ibu. Tetapi seperti tikaman pedang. Artinya apa? Bahwa kata-katanya adalah kata-kata yang melukai. Kata-katanya adalah kata-kata yang menyakiti. Bahkan kata-katanya bisa membunuh. Kata-kata yang melukai hati orang, kata-kata yang membunuh semangat orang. Sudahlah, kamu nggak bisa, udah nggak perlu nyoba lagi. Kata-kata yang membunuh iman. Bahkan
orang yang lancang mulutnya, kata-katanya bisa merusak hubungan. Bapak Ibu, kalau kita boleh merenungkan berapa banyak hubungan yang rusak karena kata-kata. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antar rekan kerja, karena kata-kata. Ya. Berapa banyak istri-istri yang berkata pada suaminya, tumben kamu romantis, biasanya enggak gini. Padahal suaminya udah mulai mau berubah, tapi begitu istrinya bilang tumben, ya udah. Ya. Berapa banyak suami yang bilang kepada istrinya, kamu nggak akan pernah berubah, kamu seperti itu. Bapak Ibu, kata-kata lidah kita punya kekuatan seperti tikaman pedang. Tetapi ada kekuatan yang kedua, dikatakan kekuatan yang kedua yaitu mendatangkan kesembuhan. Yaitu oleh lidah orang yang bijak. Orang yang bijak berarti orang yang dapat mengendalikan kata-katanya. Orang yang tidak membiarkan emosi dan keadaan mempengaruhi kata-katanya. Dikatakan bahwa lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Ya. Lidah orang bijak itu menyembuhkan luka hati. Lidah yang bijak dapat memperbaiki hubungan yang rusak. Bahkan dapat membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini adalah dua kekuatan yang perlu untuk kita sadari Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti lidah ini memang selalu mempunyai dua kekuatan ini. Apakah mendatangkan kehidupan, kesembuhan, atau mendatangkan kematian, kehancuran, menyakiti, membunuh. Selalu ada dua kekuatan ini dari lidah. Nah, saya rindu untuk kita melihat satu video singkat. Ya, ada sebuah video singkat untuk ilustrasi buat kita. Silakan. Ya, Bapak Ibu, dari sini kita lihat ya betapa kata-kata itu dapat mempengaruhi hidup kita. Ya, bahkan seperti tadi kita lihat dari orang tua kepada anak,
ternyata itu membentuk bagaimana anak itu dapat bertumbuh. Saya teringat seperti yang Pak Herbert pernah saksikan ya beberapa waktu yang lalu pada waktu kita retreat youth dan anak-anak remaja, anak-anak pemuda diminta untuk menuliskan apakah ada kata-kata yang melukai hatimu, dan saat itu mereka diminta untuk melepaskan pengampunan gitu ya. Di situ begitu banyak anak-anak muda yang menuliskan, dikatakan kamu bego, kamu nggak berguna. Dan itu ternyata melekat dalam pikiran mereka, Bapak Ibu. Ya. Yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini adalah, kekuatan seperti apa yang kita keluarkan dari lidah kita? Apakah lidah kita ini sudah mengeluarkan kekuatan yang menyembuhkan? Seperti video tadi, begitu orang tadi mendengarkan satu kata, kamu luar biasa, kamu amazing, langsung merubah kehidupannya. Ya. Atau justru lidah kita yang keluar adalah kekuatan yang membunuh. Itu yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Dan sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjaga lidah kita? Karena tadi Yakobus berkata bahwa tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ya, lidah ini sesuatu yang buas, tetapi kita perlu belajar bahwa kita harus menjaga lidah kita. Ya, di dalam Matius pasal 12, mari kita baca bersama-sama, agak panjang di ayat yang ke-34 sampai 37. Kita baca bersama hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Dari ayat ini kita tahu dikatakan bahwa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang berkata, aku mah sebenarnya hatiku baik, cuma kata-kataku aja yang agak kasar, tapi hatiku baik. Jangan percaya ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak-anak muda, kalau ada pria-pria yang mendekati, kalau bilang seperti itu, hatiku sebenarnya baik, cuma kata-kata aja. Itu sama sekali jangan dipercaya. Karena jelas firman Tuhan berkata yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Berarti lidah dan perkataan kita sumbernya adalah hati. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Kalau perbendaraan hatinya jahat, maka yang keluar juga jahat. Dari sini kita tahu bagaimana untuk kita menjaga lidah atau perkataan kita, yaitu kita harus menjaga hati. Tidak ada cara yang lain. Karena lidah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Kita dapat berbicara dengan seenaknya. Bagaimana cara kita menjaga lidah? Yaitu dengan menjaga hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi siapa yang harus menjaga hati kita? Kita sendiri. Ya. Sekali lagi bahwa kita bertanggung jawab
atas hati kita masing-masing. Jangan berikan tanggung jawab itu kepada Tuhan atau orang lain. Kita bertanggung jawab atas hati kita. Dan bagaimana cara menjaga hati? Yaitu dengan firman Tuhan. Yohanes berkata bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menguduskan hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menguduskan, membersihkan hati kita. Tapi firman Tuhan itu tidak akan berguna sampai kita lakukan dalam ketaatan. Bagaimana kita mau melakukannya dengan ketaatan jika kita tidak membaca dan merenungkannya? Sebenarnya inti dari hidup kekristenan selalu ini Bapak Ibu ya. Bertumbuh dalam firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari ini Bapak Ibu. Karena firman Tuhan adalah kunci dari segala sesuatu. Firman Tuhan adalah kunci untuk kita menjaga hati kita. Karena itu perlu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar kita mendengar firman setiap hari Minggu dan kemudian selesai. Kita berharap bahwa firman Tuhan setengah jam yang kita dengar di hari Minggu itu cukup untuk selama seminggu. Tidak Bapak Ibu, kita perlu terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, firman Tuhan yang terus menegur kita. Dan kita perlu melakukannya dalam ketaatan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar untuk kita menjaga hati kita. Sehingga apa yang keluar dari lidah, apa yang keluar dari perkataan kita adalah kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang menghidupkan. Saya akhiri dengan satu quote. Jagalah hatimu seturut firman Tuhan, sehingga yang terpancar keluar dari hidupmu adalah perkataan yang menyembuhkan dan menghidupkan. Bukan perkataan yang membunuh. Bukan perkataan yang seperti tikaman pedang. Saya undang pemain musik. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya mau berikan 2 contoh dalam Alkitab ya. Contoh yang pertama adalah Miriam dan Harun. Nanti Bapak Ibu dapat membaca di dalam Bilangan pasal 12. Kita tahu bahwa Miriam dan Harun adalah kakak kandung dari Musa, ya. Orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Tetapi suatu waktu Musa melakukan suatu kesalahan. Dan Miriam dan Harun, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Musa. Ya. Bahkan mereka berkata, bukankah Tuhan itu juga berbicara kepada kita? Tuhan gak cuma berbicara kepada Musa saja. Dari kata-katanya kita tahu bahwa itu bersumber dari hati yang iri. Hati yang tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Bahkan Miriam dan Harun, dari kata-katanya kita tahu bahwa mereka merasa diri mereka lebih baik dari Musa. Memang secara umur mereka lebih tua dari Musa. Ya. Mereka juga Harun adalah imam besar yang selalu memimpin dalam ibadah-ibadah bangsa Israel. Tetapi kata-kata mereka adalah kata-kata yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca
Di dalam Bilangan pasal 12, Tuhan menghukum Miriam dan Harun. Mereka dihukum oleh Tuhan sehingga mereka berdua terkena penyakit kusta. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Betapa kata-kata yang salah di hadapan Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Tapi ada contoh yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat Yesus hendak disalibkan, kita tahu bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang begitu besar. Sejak malam dia diadili, Yesus dicambuk, dia dihina, dia dipermalukan. Tapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, tidak ada satu kata-kata pun yang keluar dari mulut Yesus. Tidak ada kata-kata penyesalan. Tidak ada kata-kata makian. Saya yakin bahwa di antara orang-orang yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saya yakin ada di antara mereka yang melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bahkan mungkin di antara mereka ada orang-orang yang juga menikmati roti dan ikan pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi mereka jugalah orang yang mengutuki Yesus. Tapi sekali lagi, tidak ada kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan sampai dia di atas kayu salib, dengan tangannya terpaku, kakinya terpaku, dengan kesakitan yang luar biasa. Kata-kata yang keluar adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita merenungkan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Kata-kata apa yang keluar dari hidup kita? Kekuatan apa yang kita keluarkan dari lidah kita? Biarlah kata-kata kita seperti Tuhan Yesus. Kata-kata yang menghidupkan. Karena perkataan Yesus itulah kita ada hari ini. Karena kata-kata Yesus itulah kita menerima pengampunan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hatimu dalam